Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat BK dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Agustina Oliviandeo, biasa dipanggil Bu Olive. Guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Pernah nggak sih Sobat BK merasa, kok semangat belajarku ini kadang naik, kadang juga turun? Kemudian, pernah nggak Sobat BK menemukan ada teman yang rajin banget belajar? Rajin mengikuti setiap kegiatan maupun organisasi yang diadakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terkadang kita berpikir, apa dia nggak capek? Apa dia nggak bosan? Nah, ini semua kira-kira ada hubungannya nggak ya dengan pentingnya motivasi dalam belajar? Untuk menjawab semua itu, mari kita lanjut ke video pembelajaran berikut ini. Tujuan layanan kali ini, peserta didik diharapkan mampu memiliki sikap positif untuk memahami pentingnya motivasi belajar sehingga nantinya peserta didik mampu menyelesaikan pembelajaran dengan baik dan meraih prestasi yang diinginkan. Apa sih motivasi belajar itu? Emang seperti itu ya? Nah, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik sekalian yang menimbulkan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi, motivasi belajar di sini artinya dorongan dari dalam peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, peserta didik sekalian akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Motivasi sendiri terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yakni hal yang melekat pada diri seseorang atau biasa disebut pembawaan dari masing-masing individu. Misalnya, Della berpartisipasi dalam lomba nyanyi karena Della ingin mengasah kemampuannya serta tekniknya dalam bernyanyi. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan motivasi yang berasal dari luar diri individu tersebut, bisa dari lingkungan, baik itu teman maupun orang tua. Contohnya, Yesi rajin menyiram tanaman karena takut dimarahi oleh ibunya. Gimana Sobat BK? Sampai di sini paham kan apa perbedaan kedua faktor tersebut? Pada faktor internal ada Della yang mengikuti lomba nyanyi karena ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Sedangkan pada faktor eksternal ada Yesi yang rajin menyiram tanaman karena takut dimarahi oleh sang ibu. Bagaimana sih ciri-ciri Sobat BK yang memiliki motivasi belajar? Yuk kita kenali ada 6 ciri dari motivasi belajar. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama dan tidak akan berhenti sebelum tugasnya selesai. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap pembelajaran. Yang keempat, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa, misalnya masalah berbau politik
atau ekonomi. Yang kelima, lebih senang bekerja secara mandiri. Dan yang keenam, memberikan keputusan apa yang akan dilakukan dan yang tidak dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Terkadang kita merasa motivasi belajar kita kok kadang naik, kadang juga turun. Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, Sobat BK, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar kita itu ada dipengaruhi oleh dua faktor loh, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Yuk kita pahami lebih mendalam. Adapun poin-poin yang mencakup faktor internal. Yang pertama, belum memiliki target, baik itu impian maupun cita-cita. Yang kedua, kurangnya kepercayaan diri. Yang ketiga, pola pikir yang masih keliru. Yang keempat, terlalu fokus kepada gadget, bermain game, bermain TikTok, bermain Twitter, dan lain sebagainya. Yang kelima, belum memiliki jadwal pelajaran. Nah, selanjutnya penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor eksternal. Yang pertama, belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan juga pelajarannya. Yang kedua, hubungan pertemanan yang kurang baik. Yang ketiga, terlalu mengandalkan teman. Yang keempat, sedang ada masalah, entah itu masalah dalam keluarga maupun dengan hubungan pertemanan. Nah, ayo sekarang coba Sobat BK cek apakah penyebab turunnya motivasi belajar Sobat dari faktor internal atau faktor eksternal. Selanjutnya, jika sudah menemukan penyebabnya, mari kita berpikir cara menemukan solusi untuk mengatasinya. Nah, jika sudah menemukan solusi, maka nantinya akan mempermudah terjadinya peningkatan motivasi belajar sehingga pada akhirnya Sobat BK bisa mengikuti proses belajar dengan baik dan mampu meraih prestasi yang diinginkan. Oh ya, pada bagian deskripsi, Bu Olive sudah melampirkan link Google Form untuk Sobat BK menjawab pertanyaan terkait pentingnya motivasi belajar. Di sini, Bu Olive ingin melihat seberapa pentingnya sih motivasi belajar bagi Sobat BK sekalian. Jangan lupa diisi ya. Bu Olive tunggu jawaban kalian. Adapun kesimpulan dari rangkaian materi yang telah kita pelajari pada video kali ini, poin pertama, motivasi merupakan salah satu faktor yang penting mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Yang kedua, seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam proses belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Poin ketiga, motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk mencapainya hasil yang baik. Yang keempat, seseorang akan melakukan suatu kegiatan karena terdapat motivasi dari dalam dirinya. Halo Sobat BK semua, terima kasih sudah belajar bersama Bu Olive. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye!